Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tugas yang kemarin dan yang tadi pagi ya, mengenai fungsi permintaan dan penawaran setelah pajak. Kita langsung saja ke soal yang pertama ya. Diketahui fungsi permintaan sama dengan QD sama dengan min 3P plus 77 dan fungsi penawaran QS sama dengan 4P. Jika ditetapkan pajak sebesar Rp7 per unit, maka tentukan yang pertama harga keseimbangan sebelum pajak, yang kedua harga keseimbangan setelah pajak, dan yang ketiga pajak yang diterima pemerintah dan pemerintah, konsumen, dan produsen ya. Kita langsung saja ya untuk yang A. Oke. Untuk harga keseimbangan sebelum pajak ya. Harga keseimbangan sebelum pajak berarti kita dapat QD sama dengan QS ya rumusnya ya. Jadi kalau kita perhatikan QD-nya di sini kan berarti min 3P plus 77 sama dengan 4P ya. Hanya 4P saja, berarti nggak ada Q-nya ya. Nah kalau misalnya kayak gini ya udah nggak apa-apa. Berarti nanti 77 sama dengan min 3P pindah ruas ke kanan berarti kita dapat 3P plus 4P ya. Jadi 7P ya. 7P. Berarti nanti P-nya sama dengan 77 dibagi 7 berarti 11 ya. Jadi price sebelum pajaknya berarti 11 ya. Oke, kita lanjut ke kita cari untuk kuantitasnya. Berarti kuantitas itu sama dengan pakai saja yang 4P ya biar gampang, biar cepat. 4P ya. Berarti kita dapat 4P berarti 4 dikali tadi harganya 11 ya, dikali 11 ya. Berarti nanti kita dapat 4 dikali 11. Jadi untuk Q-nya dengan 44 ya. Nah, jadi kita dapat untuk harga keseimbangan maupun kuantitas keseimbangan sebelum pajak dan setelah pajak itu ada pada price-nya 11 dan kuantitasnya 44. Oke ya. Cukup mudah ya. Kita lanjut saja ke harga keseimbangan setelah pajak ya. Harga keseimbangan setelah pajak. Nah, berarti yang harus kalian ingat bahwa pajak itu akan mempengaruhi perubahan pada fungsi penawaran. Kenapa tidak pemerintahan? Karena gini ya, walaupun misalnya di hukum permintaan harga naik, nanti permintaan turun, tapi tetap saja yang harga itu datangnya dari penjual atau produsen ya. Makanya di sini ketika ada pajak pasti nanti produsen akan atau penjual itu akan berubah harganya ya. Makanya fungsi penawarannya akan berubah. Nah, karena di sini sama saja mencari harga keseimbangan, tapi setelah pajak maka kita rubah dulu fungsi penawarannya. Berarti nanti kita tulis saja di sini fungsi penawarannya itu setelah pajak itu QS1 ya. Jadi kalau misalnya untuk mencari fungsi penawaran itu rumusnya berarti B di dalam kurung PS min T plus A. Nah, kamu kan ingat nggak sih kemarin kalau misalnya yang menjadi B itu berarti bilangannya yang variabel, sedangkan yang A itu yang bulat ya. Sedangkan di fungsi penawaran ini kita cuma tahu QS-nya itu sama dengan 4 ya. Berarti QS-nya itu sama dengan 4P. Berarti 4P ini hanya B saja. Ya udah nggak apa-apa sih. Berarti nanti kita dapat QS1-nya sama dengan berarti 4 dikali PS min T. Min T-nya berarti 7 ya tadi ya. Nanti kita dapat lagi QS1 sama dengan 4PS min 7 dikali 4, min 28. Inilah fungsi penawaran setelah pajak. Nah, kalau sudah dapat fungsi penawaran setelah pajak, berarti kita bisa lanjut saja ya mencari harga keseimbangan setelah pajak. Sama saja ya, kita gunakan rumus QD min QS1 ya. Jadi kita dapat, nanti QD-nya masih tetap ya, fungsinya tidak berubah. Tetap saja min 3P ditambah 77 sama dengan QS1-nya baru ya, berarti 4PS min 28 ya. Nah, kalau sudah begini kita sederhanakan lagi. 77 dan 28 berarti ya min 28 pindah ruas ke kiri jadi positif ya. Berarti 77 ditambah 28 sama dengan min 3P pindah ke ruas kanan berarti jadi 3P saja ya. 3P ditambah
4PS ya, 4P ditambah 4P. Nah, kalau misalnya kita sederhanakan lagi, nanti jadinya begini ya. 77 plus 28 berarti 105 ya. 105 itu sama dengan 7P. 7P ya. Berarti berapa P-nya? Berarti tinggal dibagi aja. 105 dibagi 7. Kita dapat pada 105 dibagi 7 ya. 105 dibagi 7. Berarti nanti kita dapat P-nya 15 ya. Nah, ini sudah beres ya untuk price setelah pajaknya. Kita dapat 15. Nah, belum beres. Kita harus, kalau yang ditanya harga keseimbangan, jangan lupa. Berarti yang ditanya itu adalah harganya dan kuantitasnya ya. Jangan cuma harganya saja. Nah, sekarang kita lanjut saja ke kuantitasnya. Nah, kuantitasnya kita boleh pilih salah satu. Mau pakai yang QD-nya atau QS-nya nggak apa-apa. Jawabannya harusnya sama ya. Nah, kita coba dulu yang pakai QS1 yang baru ya. Nah, berarti di sini kita coba 4PS min 28 ya. Kita tahu tadi 4PS berarti nanti 4 dikali, P-nya kan tadi 15 ya. 4 dikali 15 ya, min 28. Udah kebayang kan? 4 dikali 15 berarti 60 ya. 60 min 28. Jadi kita dapat kuantitasnya sekitar, ya jawabannya 32 ya. Jadi kuantitas keseimbangan setelah pajak ada di 32 ya, dan harga setelah pajak ada di 15. Nah, soal terakhir, tentukanlah pajak yang diterima pemerintah, produsen, dan konsumen ya. Oke, kita jawab dulu yang diterima pemerintah. Ingat ya, pajak yang diterima pemerintah itu berarti kita kasih simbol T0 ya. T0 ya, atau TO aja, ya nggak apa-apa ya. Nah, TO itu berarti rumusnya taksnya dikali kuantitas satunya ya, dikali kuantitas satu. Maksudnya kuantitas satu itu apa sih? Oke, ini belum saya merahin dulu ya, biar jelas. Oke. Nah, kalau kamu perhatikan di soal yang pertama dan yang kedua, yang 44 ini kita kasih nama aja kalau dalam penawaran maupun permintaan setelah pajak ini kuantitas 0 ya. Sedangkan Ki yang ini berarti kuantitas 1 kalau setelah pajak. Nah, berarti di sini T0 itu sama dengan taks dikali Q1 ya, dikali Q1. Jadi kita dapat taksnya itu kan tadi udah ya Rp7 dikali Q1-nya 32. Berarti 7 dikali 32 kita dapat 224 ya jawabannya ya. 224. Nah, ini untuk T0-nya. Nah, selanjutnya kita cari yang ditanya adalah TK-nya. TK itu berarti rumusnya kita pakai dulu simbol ya. Oke, kita ambil simbol dulu. Ini udah langsung dapat ya. Rumusnya itu adalah delta P dikali Q ya 1 ya, sama Q1. Nah, jadi kita dapat delta P-nya kalau kamu perhatikan di soal, berarti ini adalah perubahan P-nya. Kamu perhatikan deh. P di sebelum pajak itu 11 ya. P setelah pajak itu 15. Berarti ada perubahan sebesar 4 ya. Jadi kita tulis saja 4 dikali Q1. Tadi Q1-nya 32 ya. Berarti 4 dikali 32 kita dapat 128 ya. Oke, 128. Berarti nanti TK-nya sama dengan 128. Oke, cukup mudah ya. Nah, yang terakhir kita cari pajak yang diterima produsen. Berarti simbolnya TP. TP itu rumusnya TO min TK ya. Oke, kita sudah dapat TO dan TK-nya ya. Berarti kita langsung kurangkan saja ya. Berarti 224 min 128. Kita dapat jawabannya sebesar 96 ya. Jadi pajak yang diterima produsennya ada pada 96. Oke, cukup cepat ya untuk menjawab soal nomor pertama ya. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua hampir mirip. Soalnya diketahui fungsi permintaan sama dengan P 1000 min P sama dengan 1000 min 2Q dan fungsi penawaran P sama dengan 400 plus 2Q. Terhadap barang ini dikenakan pajak sebesar Rp100 per unit. Tentukanlah yang pertama harga keseimbangan sebelum pajak, yang kedua harga keseimbangan setelah pajak,
Dan yang ketiga, pajak yang diterima pemerintah, konsumen, dan produsen. Nah, yang kalau kalian perhatikan lagi ya, tadi kan di soal pertama kita fungsi permintaannya awalnya dengan yang diketahui adalah Q-nya, sedangkan ini P-nya. Terus nanti gimana dong ya menentukan harga setelah pajaknya? Nah, ini yang membedakan nanti pengaruh pajaknya terhadap fungsi penawarannya ya. Kita bahas dulu aja yang A-nya dulu saja ya, yang soal pertamanya. Oke, sama saja ya, walaupun yang diketahuinya P bukan Q, berarti kita gunakan aja rumusnya PD sama dengan PS ya. PD sama dengan PS. Nah, PD-nya kan tadi di sini 1000 min 2 Q ya. Sedangkan PS-nya 400 plus 2 Q. Nah, selanjutnya berarti kita langsung sederhanakan saja. Berarti 1000 dikurangi 400 karena 400-nya positif, kalau pindah ruas jadi negatif ya. Jadi kita kasih saja di sini 600 ya. 1000 min 400 ya. 400 sama dengan min 2Q pindah ruas ke kanan berarti jadi positif ya. Jadi 2Q plus 2Q. Oke, kita sederhanakan lagi. Berarti kita dapat 600 plus 2Q, 4Q ya. 4Q. Berarti 600 sama dengan 4Q, sorry ya. 4Q. Jadi kita dapat Q-nya, gampang ya, tinggal 600 dibagi 4. Jadi 150. Ini adalah kuantitas pertamanya ya. Oke, kita kasih warna merah ya, biar membedakan. Oke, selanjutnya kita cari price-nya ya. Kan kita udah dapat kuantitinya dong. Sekarang kita tinggal cari price-nya. Oke, price-nya kalian boleh pilih dari salah satu ya, fungsinya bebas ya. Contohnya di sini saya mau ngambil yang 1000 aja deh, 1000 min 2Q ya. Jadi kita dapat price-nya itu sama dengan 1000 min 2 kali 150 ya. Jadi kita dapat P-nya itu sama dengan 1000 min 2 kali 150 berarti min 300 ya. Berarti kita dapat P-nya 700 ya. Kalau misalnya kamu mau bukti ini kira-kira sama nggak sih sama yang QS-nya, kalau kita pakai fungsi QS ini sama aja ya, PS ya. Coba kalau kalian perhatikan, kalau misalnya yang PS-nya itu kan 400 plus 2Q, berarti 400 plus 2 kali 150 plus 300, sama aja ya, 700 price-nya. Oke, jadi kita udah dapat harga keseimbangan sebelum pajaknya ada di 700. Oke, selanjutnya harga keseimbangan setelah pajak ya. Kalau misalnya tadi kan kalau misalnya diketahuinya kuantitas, berarti kan kuantitas penawarannya itu kan menggunakan rumus B dalam kurung PS min T tutup kurung plus A kan ya. Itu karena kita tidak tahu harganya, kita hanya masih tahu kuantitasnya, tidak tahu fungsi harganya. Sedangkan di sini kita sudah menggunakan fungsi penawaran itu menggunakan P ya. Jadi kita nggak usah gunakan rumus lagi karena pajak itu kan pasti bentuknya harga ya. Sedangkan di sini fungsinya adalah harga juga. Jadi langsung saja dijumlahkan ya. Jadi contohnya gini ya, PS1 sama dengan, nah kan tadi kan PS itu kan 400 plus 2Q ya. Karena ini kita tambahkan pajak, kita langsungkan saja pada fungsinya ya. Kita jumlahkan saja dengan pajaknya plus 100. Jadi kita dapat PS1-nya itu sama dengan 500 plus 2Q ya. Ini adalah fungsinya ya. Oke, selanjutnya kita karena udah dapat fungsi penawaran setelah pajak, kita bisa langsung cari harga keseimbangannya ya, baik itu harganya maupun kuantitasnya. Kita coba dulu untuk pada harganya ya. Oke, di sini saja ya, biar tidak pusing di sebelah kanan. Oke, rumusnya kan masih ingat PD sama dengan, nah di sini PS1 ya. PD sama dengan PS1 ya. Oke, kita lanjut saja. Berarti PD-nya itu kita dapat 1000 min 2Q sama dengan PS1-nya berarti yang baru ya, 500 plus 2Q ya. Nah, berarti nanti kita dapat, sorry ini kekurangan 1000, ini 1000. Oke, jadi nanti kita dapat 1000, nanti 500-nya pindah ruas ke kiri jadi negatif ya, berarti 1000 min 500 sama dengan 2Q pindah ruas ke kanan berarti positif ya. 2Q plus 2Q ya, 2Q. Jadi kita dapat lagi berarti nanti 500 sama dengan, ini harusnya positif ya. Oke.
500 plus 4 Ki ya. 4 Ki. Berarti kita tahu Ki-nya. Berarti Ki-nya kita dapat 500 dibagi 4 berarti 125 ya. 125. Oke. Cukup mudah ya. Kita udah dapat Ki-nya 125. Nah, kalau udah dapat Ki-nya 125, kita tinggal satu langkah lagi nih ya. Kita cari price-nya kalau gitu ya. Oke, price-nya kita gunakan satu fungsi aja nggak apa-apa ya. Contohnya Ibu coba pakai 500 plus 2 Ki ya. Plus 2 Ki. Jadi tadi kan udah dapat ya. Ki-nya 125. Berarti nanti 500 ditambah 2 kali 125 ya. Kita langsung aja ya jawabannya saja ya biar cepat. Jadi 500 plus 250 ya. Kita dapat 750. Ini kalau kalian mau ambil bukti ini kan kita pakai fungsi penawarannya ya. Coba kalau pakai fungsi permintaannya. Jadi 1000 min 2 Ki. Berarti 1000 min 2 kali 125 min 250 ya. Berarti 750. Sama aja ya jawabannya. Jadi nggak usah dicari dua-duanya. Cukup pakai satu permintaannya aja ya. Satu fungsi baik itu permintaan maupun penawarannya ya. Nah, ini soal yang keduanya kita udah hampir beres nih ya. Kita dapat kuantitas dan harga keseimbangannya itu ada pada setelah pajak itu ada pada kuantitas 125 dan price-nya 750. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhirnya ya. Pajak yang diterima pemerintah. Tadi masih ingat ya? T0 itu rumusnya T dikali Q1 ya. Dikali Q1. Dikali Q1. Langsung aja ya. T-nya itu kan di sini 100 dikali Q1-nya kita dapat 125 ya. Ingat Q1 itu kuantitas setelah pajak. Dikali 125. Jadi kita dapat T100 dikali, sorry ya, ini 125. Berarti nanti kita dapat 100 dikali 125 ada di 12.500 ya. 12.500 si pajak yang diterima pemerintahnya. Oke, selanjutnya pajak yang diterima konsumen. Pajak yang diterima konsumen, masih ingat rumusnya kita gunakan yang tadi ya. Simbol dulu, pakai simbol ya. Simbol. Oke, rumusnya berarti delta P dikali Ki ya. Dikali Ki ya, dikali Q1. Nah, kalau kalian lihat delta P itu kan perubahan ya, delta itu ya sama dengan marginal gitu ya. Berarti nanti kita lihat di sini perubahan P-nya dari 700 ke 750 ada 50 poin ya perubahannya. Berarti 50 dikali Q1. Di sini Q1-nya kita dapat 125. Apa nih jawabannya? 50 dikali Q1 dikali 125. Kita dapat 6.250 ya. Kita lanjut saja ke mencari TP-nya. Berarti TP itu pajak yang diperoleh yang harus dibayar oleh produsen ya. Berarti TP sama dengan T0 atau TO min TK ya, min TK. Kita udah dapat kan tadi 12.500 dikurangin 6.250. Jadi kita dapat sekitar 12.500 dikurangi 6.250 ya. Kita dapat 6.250 juga ya. Oke, cukup mudah ya. Kurang dari 20 menit kita bisa mengerjakan ini. Bahkan kurang dari 10 menit ya. Nah, jadi kita dapat harga kuantitas keseimbangan dan harga keseimbangan sebelum pajak itu ada di 150 dan 700. Setelah pajak itu ada di 125 dan 750. Dan untuk pajaknya yang dikenakan oleh pemerintah, yang diterima oleh pemerintah itu ada di 12.500. Sedangkan yang diterima oleh konsumen sama ya, seperti yang di produsen. Jadi sama-sama 6.250 ya. Oke semuanya, sekian untuk pembahasan soal fungsi permintaan dan penawaran setelah pajak. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.